lagi di podcast of Semanda. Bersama saya, Anggurisma Devi yang akan menjadi host pada hari ini. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys dari perwakilan les seremoni Angkara, yaitu Kak Irzati Akyas Firdaus dan Kak Bunga Zafina. Boleh disapa dulu Kak, Sobat Semanda. Halo Sobat Semanda. Halo Sobat Semanda. Oke, kalau boleh tahu jabatan kakak di Angkara sendiri itu sebagai apa sih kak? Kalau saya sendiri di kepanitiaan jadi ketua angkatan. Kalau dari kamu nggak? Jadi buat aku di Angkara itu jadi bendahara satunya. Oke, jadi mempunyai peran penting ya kak di Angkara sendiri. Iya, Terus nih kak, bagaimana sih perasaan kakak setelah melaksanakan les seremoni kemarin? Mungkin ada perasaan sedih, senang, atau yang lain? Mungkin perasaan sedih, seneng, semua campur aduk ya, karena senangnya acara kita sukses dari awal sampai akhir. Sedihnya ya karena inilah masa-masa akhir sekolah kita kelas 12. benar banget. Buat aku seneng ada, sedih juga ada. Yang pertama seneng itu karena kita udah ngelewatin banyak macam rintangan kan. Terus habis itu kayak sukses acara kita akhirnya. Nah, terus habis itu sedihnya ya kita upacara terakhir di Semanda. Berarti acara ini cukup berkesan ya kak bagi angkatan kakak sendiri. Iya, Sangat-sangat berkesan. Alhamdulillah kak. Terus kan angkatan kakak sendiri nih kan dinamain dengan Angkara. Kalau boleh tahu apa sih makna dari Angkara itu sendiri? jadi angkara itu cuman ada dua makna, kuat sama tetap semangat. Tapi kita jabarin lagi nih, karena angkatan kita ini kan angkatan percobaan. Jadi itu kayak angkatan percobaan kurikulum merdeka, dari K13 ke kurikulum merdeka. Itu kayak proyeknya banyak, terus habis itu tugas-tugasnya banyak kan. Tapi selama 3 tahun ini kita bisa ngelewatinnya bareng-bareng satu angkatan, tapi tetap kompak juga. Nah, itu nama Angkara sendiri tuh direncananya tuh sendiri dari kakak cuman panitianya aja apa seluruh angkatan sih kak? Kalau nama angkatan itu kita kesepakatan bersama ya. Jadi kita kayak di grup angkatan itu kita ngomong ke anak-anak kalau yang ada referensi nama buat angkatan kita boleh dikirim sekaligus dengan maknanya. Jadi ada kurang lebih waktu itu ada 15 ya Bung ya. Iya. 15 referensi ya, terus kita voting, kita kirim juga maknanya. Ya Angkara inilah yang dapat voting paling banyak. Berarti cukup solid ya kak angkatan kakak sendiri. Cukup. Keren kak. Dari itu ya, kan setiap acara tuh pasti ada persiapannya tuh kak. Nah Iya. untuk persiapan les seremoni kemarin tuh susah nggak sih kak? Bisa tolong nggak diceritain dari awal? Kalau susah ya sangat susah ya, karena kita ngadepin anak satu angkatan yang sifatnya beda-beda, yang pendapatnya beda-beda, itu susah banget. Jadi kita panitia gimana caranya bisa eh, ngatuin pendapat mereka biar jadi satu, biar kita ya jadi satu Angkara. Yang tadinya per kelas 12 1, 12 2, jadi sekarang nggak ada. Kita di angkatan ini satu. Kita kerja sama-sama, kita capek sama-sama, kita seneng juga sama-sama. Dari kamu sendiri atau ada pendapat lain? Eh, itu kayak kompak banget sih, karena ya awalnya kan emang dari 12.1 sampai 12.9 kita cuma saling kenal doang kan, dari kelas 10, kelas 11 itu cuma saling kenal doang. Tapi di acara inilah kita bisa jadi satu. Yang sebelumnya itu sebelum acara langsung ini kita hujan-hujanan bareng, terus habis itu pas acara, pas gladinya juga pada berangkat semua, antusias mereka itu yang buat kita panitia itu ngerasa seneng juga bisa sukses acara ini. Pasti susah banget ya kak ngadepin anak-anak yang mungkin beda pendapat, sifat dan kelakuannya itu. Pasti sih kita harus nurunin ego kita dulu biar nggak kepancing emosi sama mereka. Terus habis itu kayak biar acara ini kita jalaninnya enak, enjoy gitu, nggak ada tekanan satu sama lain. Keren sih kak. Lagi kakak kan ada peran penting di sana. Iya. Nih, kan kakak tuh 3 tahun nih kak di Semanda. Apa sih momen paling berkesan yang kakak dapatkan selama 3 tahun dari Semanda ini? Ya kalau dari aku sendiri, semua momen berkesan. Apapun itu momennya, hargai segala momen itu. Momen itu semua berkesan. Momen itu semua penting. Itu yang bakal jadi cerita nanti ketika kita udah nggak ada di SMA 12 Sewu. Jadi momen baiknya, momen buruknya, semua ya berkesan bagi aku. Jadi nanti bisa buat cerita ke teman-teman kalau kita ketemu lagi, kita pernah kayak gini, kita pernah ngelakuin ini, kita pernah ngelakuin itu. Jadi menurutku semua berkesan.
Untuk Kak Bunga sendiri mungkin ada pendapat lain? Semuanya berkesan sih, tapi yang menurut aku yang lebih berkesan itu acara kemarin, pas seremoni, karena kita bisa jadi satu. Yang tadinya cuma circle-circlean doang kan, itu jadi satu, bener-bener jadi satu, kita satu angkatan, angkatan 33. Terus habis itu bisa juga bener yang dikatain Irzaki, semua momen itu harus berkesan. Terus habis itu kayak kita besok waktu kuliah atau waktu ketemu di mana-mana itu di luar sana, kita bisa cerita lagi nih, oh ternyata waktu SMA itu kayak gini ya serunya angkatan kita gitu. Berarti momen di SMA itu momen paling seru ya Kak kalau bisa dibilang kayak gitu. Banget, karena orang-orang kayak ngomong itu momen SMA itu momen yang paling berkesan. Ketika, ketika setiap orang tua atau setiap kelompok itu pasti punya harapan nih Kak. Apa sih harapan Kakak untuk teman-teman seangkatan setelah lulus nanti? Kalau harapanku ya semuanya setelah lulus ini yang mau kuliah-kuliah, yang mau daftar jadi abdi negara, yang mau jadi pengusaha, ya apapun pilihan mereka, apapun jalan yang mereka pilih, ya semoga mereka semua bisa sukses dengan caranya masing-masing, dengan jalannya masing-masing. Jadi nanti kita ketika ketemu 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita udah pakai seragam yang kita impiin dari sejak SMA, dari sejak kecil gitu. Mungkin dari Kak Bunga ada pendapat lain? Walaupun besok kita setelah keluar dari Semanda, maksudnya setelah lulus dari SMA 2, kita tetap jaga kekompakan kita tetap saling negor satu sama lain. Kok misalnya kita satu kampus, kita bakal bisa main sama-sama. Terus habis itu, kalau misalnya ada reunian, ya kita datang dengan seragam impian kita masing-masing. Keren sih Kak. Itu kan mungkin dari jawaban Kak Bunga tadi kan kayak menjaga kekompakan tuh Kak. Ya, Gimana sih cara Kakak ini yang tetap menjaga komunikasi walaupun sudah beda-beda jalannya gitu Kak? Ya mungkin dari komunikasi ya kuncinya ya. iya, Kita kan masih komunikasi. punya grup angkatan. Grup itu kalau bisa jangan sampai mati, jangan sampai hilang ya. Mungkin harus tetap semua kalau mau bertukar kabar bisa lewat grup itu. Iya, walaupun nggak kayak beritanya itu nggak penting ataupun cuma ngirim stiker doang lah. Yang penting grup itu jangan sampai mati gitu. Oh, jadi gitu ya Kak cara Kakak menjaga komunikasi untuk angkatan. Keren Ya. sih Kak. Terus tuh nih, kan Kakak tuh pasti punya tuh pesan dan kesannya masing-masing nih. Apakah ada pesan dan kesan yang ingin Kakak sampaikan kepada Bapak atau Ibu guru dan juga teman-teman di kelas 10 dan kelas 11? Mungkin ya ucapan terima kasih yang sangat-sangat besar kepada Bapak Ibu guru karena saya sendiri ya gitu ya, bukan termasuk orang yang terlalu giat untuk belajar. Jadi mungkin guru perlu tenaga ekstra untuk ngadepin anak-anak seperti saya, teman-teman saya yang lain. Jadi mungkin perlu tenaga lebih untuk ngajar saya dan teman-teman. Jadi ya mungkin ucapan terima kasih yang sangat-sangat besar dari saya untuk guru-guru gitu. Terus tuh mungkin dari kayak kesannya Kak kayak selama Kakak tuh kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh pasti ada kesalahan nih Kak kayak salah pilih jurusan atau yang lain gitu Kak. Nah, kayak ada saran nggak sih Kak buat kelas 11 dan kelas 10 gitu? Sarannya ya Buat ini aku sih kayak kalau kelas 10 itu kan udah mulai milih jurusan kan di semester 2 itu. Itu mulai benar-benar dipikirin setelah lulus SMA ini kita mau kemana dulu. Jangan di kelas 11 itu baru mikir atau di kelas 12-nya nih kita baru mikir mau kemana atau nanti setelah lulus SMA kita mau kemana. Di kelas 12 inilah kita dihadapin sama yang namanya kebingungan. Karena kita nggak tahu mau kemana. Yang mau daftar SNBP lah, yang mau daftar jadi akpol, terus atau abdi negara kan, itu kayak bener-bener harus dimatengin dari kelas 10, jangan cuma nyepelein jurusan, karena ya ikut temen karena temenku di kelas ini banyak, jangan. Karena masa depan kan sendiri-sendiri, nggak ngikut temen. kalau saya lihat sendiri juga banyak yang karena temen deketnya nih ngambil Iya. jurusan ini kita jadi ngikut ke ini. Kalau menurut itu salah karena ya ketika nanti kita lulus ya kita milih jalan kita sendiri-sendiri. Nggak mungkin kita harus bareng-bareng terus gitu kan. Ya benar Kak. Tetap tetap harus keluar dari zona nyaman lah. Ya, berarti kalau kita tuh harus tetap perhatiin Kak kayak tingkah kita dari kelas 10 sampai kelas 12 itu pasti akan kayak membawa tindakan buat kedepannya gitu Kak. Iya, bener banget. Terus kepercayaan dari guru juga benar harus dijaga sih, karena kita ngambil kepercayaan dari guru atau ngambil hati guru ini susah juga, karena bisa dibilang angkatanku kan angkatan percobaan, jadi banyak yang bisa dibilang banyak anak-anak yang nakal lah yang ini, jadi kita harus benar ekstra ngambil hati gurunya itu benar hati-hati banget. Terus habis itu kemarin dikasih kepercayaan sama guru buat buat acara seremoni ini,
kita jadi seneng lah guru ini bisa percaya sama kita gitu. Oke, tak terasa kita telah berada di penghujung podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Irzaki dan Kak Bunga telah menyempatkan hadir di podcast pada kali ini. See you guys! See you. See you.